Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa semuanya dalam keadaan baik, Bu? Baik, Bu. Sehat, Bu. Ini dapat kita mulai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Untuk anak didik yang ingin memimpin doa, dipersilahkan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, terlebih dahulu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana dia? Terima kasih, Gerhard. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Vanessa Sembiring. Vanessa. Vanessa kayaknya nggak hadir ya. Tapi di link Mas. Selanjutnya Baho. Udah balik. Gimana dia? Gerhard. Hadir, Bu. Heni. Hadir, Bu. Magdalena Simbolon. Hadir, Bu. Marisa Benedikta Sinaga. Hadir, Bu. Rada Simarmata. Hadir, Bu. Ruth Yohana. Ruth Yohana. Kalau dari link semuanya hadir sih, tapi mungkin karena kendala jaringan ya, jadi nggak bisa dijawab. Iya, Bu. Selanjutnya untuk tugas-tugas yang telah kalian kumpulkan sudah Ibu periksa dan hasilnya bagus, semuanya hampir bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang efek fotolistrik. Kalian pernah nggak sih dengar itu efek fotolistrik, tentang efek fotolistrik atau bagaimana efek fotolistrik itu? Pernah, Bu. Yang lain pernah dengar? Pernah, Bu. Tadi, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah ya? Coba yang pernah dengar itu coba disebutkan. Apa saja penerapan efek fotolistrik yang ada di sekitar kita atau di kehidupan sehari-hari? Mesin fotokopi. Iya, Marisa apa? Mesin fotokopi, Bu. Terus? Kalkulator. Sama kamera, Bu. Iya, banyak lagi penerapan efek fotolistrik yang ada di kehidupan sehari-hari. Seperti tadi contoh yang telah disebutkan oleh Marisa itu adalah kalkulator. Nah, dalam fenomena kalkulator yang menggunakan efek fotolistrik itu, yaitu menggunakan energi cahaya untuk menghasilkan listrik. Atau surut fotolistrik mengubah energi cahaya energi listrik yang menjadi sumber energi kalkulator. Jadi, untuk kalkulator itu bisa hidup, itu menggunakan efek fotolistrik. Nah, jika dikaitkan dengan pengerjaan efek fotolistrik, dalam kalkulator itu merupakan fenomena yang terjadi ketika cahaya menyinari ke permukaan logam yang menyebabkan keluarnya elektron dan logam tersebut dan akan menghasilkan arus listrik jika disambungkan dalam rangkaian tertutup. Kalau kalkulator itu dalam rangkaian tertutup ya. Kita lanjut ya, Ibu izin share materi hari ini. Sudah terlihat belum yang Ibu share itu? Sudah, Bu. Oke, untuk materi
pembelajaran hari ini seperti yang Ibu sampaikan tadi itu tentang efek fotolistrik. Di mana untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, kalian itu harus menunjukkan rasa ingin tahu yang lebih dalam mengenai efek fotolistrik. Kalian juga harus mampu menganalisis rancangan skema efek fotolistrik. Dan kalian juga harus mampu menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya fotolistrik. Yang keempat, kalian dapat menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Yang kelima, dengan menggunakan virtual lab, nanti kalian dapat menyelesaikan LKPD, efek fotolistrik siswa, dapat menyajikan laporan sederhananya juga. Nah, nanti LKPD-nya akan Ibu kirimkan ke Google Classroom. Jadi kalian bisa ambil dari sana untuk LKPD yang Ibu kirimkan. Untuk yang keenam itu nanti disajikan atau dikomunikasikan setelah Ibu selesai memberikan materi pengantar dan kalian juga selesai melakukan simulasi nanti. Dari tujuan yang udah Ibu sampaikan itu banyak sekali tentang menganalisis pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik dan menganalisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Nah, menurut kalian itu ada hubungannya atau tidak ya? Kalau misalnya nggak ada hubungannya, apa yang kita pelajari ini tadi? Coba, ada hubungannya atau enggak? Ada, Bu. Iya, betul sekali. Ada hubungannya. Dan itu merupakan syarat untuk terjadinya efek fotolistrik. Nah, dari sini kita dapat memunculkan permasalahan yang pembelajaran kita hari ini ya. Kita harus dapat mengetahui pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik dan pengaruh intensitas cahaya juga terhadap terjadinya fotoelektron. Oke, untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang harus kita lakukan dalam pembelajaran kali ini. Untuk kompetensi dasar yang pertama itu memahami fenomena efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari. Pencapaiannya, kita harus menjelaskan rancangan skema efek fotolistrik dan menjelaskan pengaruh frekuensi serta panjang gelombang cahaya terhadap energi fotoelektron. Untuk indikator pencapaian kedua yang harus kita pelajari itu adalah menjelaskan pengaruh frekuensi dan panjang cahaya terhadap energi fotoelektron. Yang ketiga itu pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Dan untuk kompetensi dasar yang kedua, kalian tuh harus mampu menyajikan analisis data tentang penerapan efek fotolistrik dalam kehidupan sehari-hari, di mana nanti kita akan bersama-sama melakukan percobaan efek fotolistrik seperti yang tertuang di LKPD yang Ibu nanti kirimkan kepada kalian dengan menggunakan virtual lab Physics Education Technology atau PET. Yang kedua itu menyajikan laporan sederhana. Jadi nanti setelah kalian melakukan percobaan, kalian harus mengkomunikasikannya dan memberikan kesimpulan. Nah, untuk aplikasi yang digunakan tadi yaitu tentang aplikasi PHET ya atau PET atau Physics Education Technology. Jadi aplikasi ini tuh menyediakan fasilitas yang memungkinkan kita untuk melakukan percobaan seperti eksperimen fisika. Sesungguhnya aplikasi ini juga menyediakan berbagai kemudahan dalam melakukan eksperimen. Jadi kalian itu bisa menggunakan aplikasi itu untuk simulasi pembelajaran fisika. Nah, hari ini kita akan fokuskan ke pembelajaran efek fotolistrik. Oke, kita masuk. Sebelum kalian melakukan percobaan yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan memberikan pengantar materi untuk hari ini. Efek fotolistrik. Jadi efek fotolistrik ini merupakan pengeluaran elektron dari suatu permukaan atau biasanya logam ketika dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik atau seperti cahaya tampak dan radiasi ultraungu yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Nah, contohnya tadi itu ada kalkulator, mesin fotokopi, dan kamera CCD. Nah, untuk frekuensi ini juga sama, paling umum kita dengarkan dengan panjang gelombangnya. Oke, selanjutnya itu ada mekanisme emisi, di mana foton dari sinar memiliki energi karakteristik yang ditentukan oleh frekuensi cahaya. Dalam proses fotoemisi, jika elektron dalam beberapa bahan menyerap energi dari suatu foton, dan dengan demikian memiliki lebih banyak energi daripada fungsi kerja atau energi ikat elektron dari materi itu dikeluarkan. Sampai sini ada pertanyaan?
Tidak, Bu. Nggak ada. Oke, berarti paham ya. Ibu lanjut pembahasannya. Jadi tadi jika energi foton terlalu rendah, elektron itu tidak bisa keluar dari materi atau bahannya. Peningkatan intensitas sinar meningkatkan jumlah foton dalam berkas cahaya dan dengan demikian meningkatkan jumlah elektron, tetapi tidak meningkatkan energi setiap elektron yang dimiliki. Energi dari elektron yang dipancarkan tidak tergantung pada intensitas cahaya yang masuk, tetapi hanya pada energi atau frekuensi foton individual. Ini adalah interaksi antara foton dan elektron keluar. Nah, untuk elektron tersebut dapat menyerap energi dari foton ketika disinari, tetapi mereka biasanya mengikuti prinsip semua atau tidak. Selanjutnya kita membahas tentang hukum emisi fotolistrik. Yang pertama itu untuk logam dan radiasi tertentu, jumlah fotoelektron yang dikeluarkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang digunakan. Jadi nanti kalian bisa uji coba di aplikasi Physics Education Technology ya. Yang kedua itu untuk logam tertentu terdapat frekuensi minimum radiasi. Di bawah frekuensi ini fotoelektron tidak bisa dipancarkan. Dan yang ketiga itu di atas frekuensi tersebut energi kinetik yang dipancarkan fotoelektron tidak bergantung pada intensitas cahaya namun bergantung pada frekuensi cahaya. Yang keempat itu perbedaan waktu dari radiasi dan pemancaran fotoelektron sangat kecil, kurang dari 10 pangkat minus 9 detik. Selanjutnya kita bahas tentang potensial penghenti, atau ini juga disebut dengan tegangan hentinya. Jadi hubungan antara arus dan tegangan diterapkan dengan menggambarkan sifat efek fotolistrik. Nanti juga kalian bisa melalui nanti simulasi kalian bisa melihat hubungan antara arus dan tegangan atau potensial penghentinya. Sampai sini Mas ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Yang lain ada yang mau bertanya? Ini bertanya, Bu. Iya, Magdalena, dipersilakan. Saya bingung di sini, Bu. Saya mau bertanya, bagaimana ya, Bu, kalau frekuensi dan identitas radiasi insiden adalah tetap, Bu? Oke, pertanyaannya bagaimana jika frekuensi dan intensitas radiasi insiden itu tetap? Jadi kalau misalnya keduanya tetap, arus fotolistrik meningkat secara bertahap dengan peningkatan potensi positif sampai semua fotoelektron yang dipancarkan dikumpulkan. Arus fotolistrik mencapai nilai saturasi dan tidak meningkatkan lebih lanjut untuk meningkatkan potensi positif. Bagaimana Magda, paham? Iya, paham, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Nah, selanjutnya yaitu arus fotolistrik mencapai nilai saturasi seperti yang dijelaskan tadi atas pertanyaan Magda ya, dan tidak meningkatkan lebih lanjut untuk peningkatan potensi positif. Arus saturasi tergantung pada intensitas cahaya, tetapi tidak panjang gelombang. Jadi arus ini tidak memiliki hubungan dengan intensitas cahaya, tetapi tidak. Jadi arus ini itu memiliki hubungan dengan intensitas cahaya, tapi tidak memiliki hubungan dengan panjang gelombang. Nanti dibuktikan di simulasi petnya ya. Oke. Di slide selanjutnya itu ada 3 langkah modal. Jadi ini adalah 3 langkah efek fotolistrik dalam bahan kristal sering dekomposisi menjadi 3 langkah. Yang pertama itu inner efek fotolistrik atau lihat diode di bawah. Lubang tertinggal dalam menimbulkan efek Auger yang terlihat bahkan ketika elektron tidak meninggalkan materi. Yang kedua ada balistik transportasi setelah dari elektron ke permukaan, dan yang ketiga itu elektron melarikan diri dari bahan di permukaan. Jadi dalam model 3 langkah tersebut, elektron dapat mengambil beberapa jalur melalui 3 langkah. Semua jalan dapat mengganggu dalam arti formulasi jalan terpisahkan. Untuk permukaan dan molekul model 3 langkah, apakah masih masuk akal? Bahkan beberapa
sebagai yang paling atau memiliki elektron yang dapat menyebabkan beberapa elektron yang meninggalkan. Jadi nanti pas di simulasinya pergerakan dari elektron yang meninggalkan bahan menuju anoda itu akan terlihat jelas. Jadi untuk simulasi efek fotolistrik yang kita gunakan itu menggunakan aplikasi PET ya. Ini merupakan linknya sudah ibu terapkan di sini agar kalian juga dapat mengikut, dan linknya sudah ibu share di PAG, jadi kalian bisa langsung buka linknya agar tahu. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan bagian-bagian dari efek fotolistrik yang menggunakan PET ini. Jadi bagian-bagiannya dapat terlihat dari aplikasinya. Sebentar ibu ganti ya. Sudah terlihat atau belum? Bagian apanya? Tampilan dari PET-nya sudah terlihat belum? Iya, Bu. Sudah terlihat, Bu. Ya, Bu. Sudah Bu. Baik, ibu jelaskan ya bagian-bagiannya, silakan didengarkan agar kalian juga nanti tidak lebih mudah dalam melakukan simulasinya. Baik, Bu. Oke, untuk bagian pertama yang berbentuk tabung ini disebut dengan tabung vakum. Jadi di sini nanti akan terlihat elektron yang bergerak. Akan jelas terlihat. Jadi ini itu logam target atau katoda yang ini bentuknya seperti ini. Ini logam target katoda. Jadi elektron akan keluar dari sini. Gitu. Untuk bergerak ke bagian sini yaitu logam anoda. Nah, selanjutnya ini dapat terlihat jelas ini adalah baterai ya. Selanjutnya ada arus. Di bagian atas ada sumber cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Jadi untuk mengubah panjang gelombangnya kita dapat melihat ini yang 414 nanometer itu merupakan panjang gelombang cahaya. Jadi untuk mengubahnya ini bisa digeser ke kiri atau ke kanan. Yang atasnya ada intensitas cahaya ini juga bisa diubah besarnya sesuai dengan yang diketahui dalam praktikum. Selanjutnya ada sasaran atau material atau juga bahannya. Jadi nanti kalian bisa ubah materialnya atau bahan yang digunakan. Dan untuk di bawahnya ada keterangan-keterangan tentang hubungan antara arus dengan tegangan, hubungan arus dengan intensitas cahaya, dan energi elektron dengan frekuensi. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu? Ya, karena semuanya sudah paham terkait dengan bagian-bagian dari efek fotolistrik yang diterapkan dalam aplikasi PET atau Kemana kakak itu? Basic Education Technology. Jadi kalian bisa melakukan percobaan atau simulasinya sesuai dengan LKPD yang telah ibu berikan di WAG. Jadi di sana tuh sudah lengkap terkait bahan atau alat serta tujuannya melakukan praktikum dan juga LKPD yang harus kalian isi atau lembar yang harus kalian isi. Untuk lembar yang harus kalian isi atau kalian cari itu harus bisa mengamati pengaruh frekuensi terhadap terjadinya efek fotolistrik, pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron, dan besar potensial hentinya. Jadi nanti kalian bisa lihat langsung dari aplikasi ini. Ada yang kurang jelas? Tidak, Bu, jelas, Bu. Ya, kalau nanti ada yang kurang jelas saat simulasi bisa ditanyakan kepada ibu ya. Baik, Bu. Jadi untuk simulasinya bisa berdiskusi. Nanti ibu juga akan mengunjuk siapa yang akan mempresentasikan hasil simulasinya, serta harus dapat dikomunikasikan di dalam room kita ini, harus bisa dijelaskan, oke?
Silakan melakukan simulasi, Ibu kasih waktu 20 menit untuk melakukan simulasinya, serta ditambah dengan mengkomunikasikannya kepada teman-teman kalian. Paham? Baik, Bu. Timpun. 50. 50. Sudah ada yang dapat mempresentasikan? Karena poin yang dicari juga tidak terlalu banyak, hanya 3 ya. Ada yang sudah bisa? Tunggu sebentar ya, Bu. Iya, Ibu tunggu. Kasih waktu beberapa menit lagi ya. Yuk, Apa ya? Buat apa? Iya, kenapa Bang? sikan, Bu. Iya, bisa Bang, silakan. Oke, yang lainnya diperhatikan ya apa yang sudah dibuat Bang. Oke, silakan Bang, dibacakan hasil yang telah diamatinya. Dari mana aja, Bu? Dari 1D sampai dengan F1 dan nomor 2 arahkan lagi. 1D amati bang frekuensi cahaya ketika elektron lepas dari bahan fotolistik dari ketika elektron terlepas dari permukaan suatu permukaan logam yang disinari cahaya atau yang memiliki energi besar dan ambang dari bahan range panjang gelombang sebesar 125 sampai 200 nanometer. Deviasi frekuensi cahaya dengan intensitas 100%. 1E, berapa panjang gelombang atau frekuensi ambang ion logam dan sodium yang diradiasi oleh sinar UV dengan intensitas persen dan hasilkan range panjang gelombang sebesar 125 sampai 150. Di mana tanda diberikan tegangan balik menunjukkan semakin besar tegangan gelombang balik, maka bergerak semakin lambat menuju Anda. 1F, berdasarkan percobaan lab virtual, bagaimana syarat dari efek fotolis? Yang pertama yaitu hanya cahaya yang keluar atau yang frekuensi lebih besar dari frekuensi tertentu saja yang memiliki yang memungkinkan lepasnya elektron dari bahan logam atau membuat frekuensi menjadi dengan terjadinya arus tahu frekuensi tertentu dari cahaya dan elektron terlepas dari permukaan logam disebut frekuensi logam. Frekuensi ini beda-beda untuk setiap logam dan merupakan karakteristik dari logam itu. Kedua, agar cahaya yang digunakan dapat menghasilkan fotoelektrik, penambahan intensitas cahaya dibandingkan dengan penambahan jumlah elektron yang pas di logam yang ditandai dengan arus listrik yang bertambah besar. Tetapi, efek fotolistrik untuk cahaya dan frekuensi kecil dari frekuensi gelombang meskipun intensitas cahaya dibesar. Karena ada terjadi listrik terus agar terjadi efek fotolistrik, arus listrik di rangkaian kawat sudah cahaya bisa dapat jadi hampir tidak ada selang waktu elektron dari permukaan setelah logam dari 4. Supaya dapat terjadi efek fotolistrik, maka harus mengenai bekas cahaya dari luar dan memenuhi beberapa persyaratan. Caranya frekuensi bekas cahaya dihindari pada harus lebih besar dari frekuensi ambahan atau panjang gelombang bekas cahaya menyinari cahaya
harus lebih ke panjang gelombang, ambang, logam, atau gas. Bu, Oke, selanjutnya untuk nomor 2. Untuk bagian G yaitu berapa potensial baterai. Silakan dibacakan bahwa sampai bagian F ya. Sampai bagian G-nya. 2D, berapa potensial baterai jika ada elektron yang terlepas ion. Nilai potensial tegangan ketika tidak terdapat elektron terlepas dari ion adalah range min 8 dan min 7 volt. Keadaan tersebut saya arus 0. Keadaan ini berlaku di setiap bahan. Sedangkan pada range min 6 sampai 0 terdapat buah dari bahan tidak sampai menuju anoda. 2E, berapa potensial henti. Nilai potensial yang diperlukan agar elektron yang keluar dari permukaan logam terhenti gasnya adalah min 8. Yang F, apa yang potensial henti? Potensial henti merupakan tegangan yang diperlukan elektron yang keluar dari permukaan logam. G, apa hubungan potensial henti dengan energi kinetik elektron? Empat elektron panjang gelombang menyebabkan elektron yang dipancarkan kehilangan energi dan panjang gelombang ditambahkan. Semakin besar panjang gelombang, semakin besar energi yang dibutuhkan. Dan ini fakta terjadinya efek listrik di antaranya. Jumlah elektron bergantung pada intensitas cahaya. Jadi elektron tak bergantung pada panjang gelombang cahaya atau panjang gelombang tersebut. Energi yang dipancarkan berarti cahaya, tetapi bergantung pada gelombangnya. Energi kinetik ini dilakukan secara linear terhadap frekuensi sumber cahaya. Terima kasih ya bahwa untuk bagian 3-nya itu di geser bawah ketiga, gimana hasil analisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektronnya. Coba digeser. Sudah Bu, Coba dibacakan untuk bagian E, F-nya Bu. 3E, berikan analisis pengaruh intensitas cahaya arus elektron. Pengaruh cahaya terhadap arus bukan disebutkan oleh sifat cahaya sebagai benda elektromagnetik, tapi juga sifat N. Pada efek listrik, kecepatan dan di sana sumber cahaya dan sejumlah terpanjang dari permukaannya. Dalam eksperimen efek listrik dilakukan pengukuran bagaimana laju dan energi kinetik elektron yang terpancar bergantung pada intensitas dan gelombang bercahaya, di mana intensitas cahaya itu mempengaruhi nilai besar yang melewati cahaya. Ikan hasil analisis pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Jika panjang fotoelektron dan gelombang foton lebih besar dari gelombang tambahan, lalu intensitas cahaya terhadap panjang gelombang foton lebih besar dari panjang gelombang tambahan, nilai intensitas cahaya semakin besar gelombang. Satu piring. Tidak bisa orang-orangnya aja. Iya, terima kasih untuk Bahu. Berarti Bahu bisa melakukan simulasinya ya, menggunakan aplikasi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk selanjutnya, adakah yang bisa menyimpulkan atas presentasi Bahu tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Pak Subang kok tau? Pak Subang itu pas-pasan. Iya, Pak Subang pas-pasan. Orang aku di situ tuh dia ngecer. Karena dia sistemnya catering segini beda sama kalau kita masak sendiri. Iya Bu. Iya, Magda, silakan.
Mana mungkin bilang, Jadi tentu kesimpulan yang saya dapat video ya, aku bilang itu yang pertama, pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. udah aku tunggu. Frekuensi atau panjang gelombang, Kok datang orang gelombang cahaya memiliki pengaruh terhadap terjadinya efek fotolistrik, yaitu pada efek fotolistrik terjadi panjang gelombang logam target. Jenis logam mempengaruhi jumlah energi untuk menyebar. Yang kedua, konsep potensial henti pada efek fotolistrik terkait tegangan yang diperlukan agar elektron yang keluar dari permukaan logam berhenti geraknya. Yang ketiga, pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron. Intensitas cahaya memiliki pengaruh terhadap arus fotoelektron, di mana jika intensitas cahaya digandakan atau ditambah, maka jumlah fotoelektron yang keluar juga berlipat ganda. Seperti itu. Baik, Patrick. enggak. Kenapa kamu mau cari? Halo. Mau cari? Ini jam 12, garasinya kuat kali. Nah, coba. Kalau ini apa ini? Mati pula itu. Udah apa? Bawa. Iya, terima kasih Magda. Kesimpulan yang Magda sampaikan sesuai dengan hasil presentasi Baho ya terkait simulasi yang telah dilakukan. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada dari teman-teman yang lain ingin menanggapi presentasi Baho atau ingin menanyakan sesuatu, bisa dipersilakan. Excel aja murah ya. Ada yang ingin menanyakan atau menanggapi? Berapa? Sedih Entri. Tidak ada Bu, karena kurang lebih hasil percobaan atau simulasi kami sama Bu. Tidak ada, Bu. Iya, karena memang hasilnya mungkin sama ya, karena ini menggunakan aplikasi yang sama, jadi hasilnya mungkin juga sama. Oke, selanjutnya karena memang tidak ada yang mau ditanyakan atau ditanggapi dari presentasi temannya, Ibu akan memberikan 3 pertanyaan. Silakan menjawab, tunggu share dulu sebentar. Ini mana sih? Ini. Mana? Sama aja. Jauh pun dari mana? Dia nanya aku siapa? Kok. Kan masih di kelas sekarang berada Maaf ya, dulu ya. Saja. Oh. Orang. Aku nanya. Orang kaya. Profesional. Sudah. Kita kan lihat fotonya, di mana kayak mana orang kaya yang rumahnya, cewek kan langsung fotoin di rumahnya dia. Tak kayak mana kok? Instagram. Kalau Instagram mana ada? Sekarang Ada di Rajin. Kita jalannya aja nih, candi. Sanggup kok. Sanggup kok. belum bos. Jalannya. sudah terlihat belum? Sudah Bu. Coba untuk pertanyaan pertama ini dijawab Marisa. Coba Marisa jawab. Bandung. Kapten. Aku nggak kau sedih. Nggak tahu. Nggak ada. Aku kurang. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama.
Pertanyaan yang benar tentang efek. Edit sekarang zaman now sekarang, otak pengedit. Iya Marisa, silakan. Iya, Bu. Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik adalah C, Bu. Coba Marisa ulangi karena laptop ini sedikit bermasalah jadi suaranya nggak terdengar. Pernyataan yang benar tentang efek fotolistrik adalah C, Bu. Peristiwa efek fotolistrik hanya terjadi pada daerah di sekitar inframerah. Iya benar, jawaban Marisa benar ya. Madalena itu isyarat is the best. Satu kelompok cewek semua. Semua kan. Emang banyak cewek lah. Maaf ya, laptopnya bermasalah jadi tidak bisa di-share lagi. Mungkin untuk pertanyaan kedua dan ketiga Ibu akan memasukkannya dalam lembar kerja kalian, di mana nanti Ibu juga akan men-share tugas kalian yang akan dikumpul besok di jam 3. Ibu harap kalian bisa mengerjakannya. Jadi Ibu hari ini akan terakhir Ibu akan menyampaikan kesimpulan telah kita pelajari hari ini serta kesimpulan dari simulasi yang telah dilakukan oleh teman kalian, yaitu Bahu tadi yang telah dijelaskan oleh Bahu ya. Sebenarnya kesimpulan yang disampaikan oleh Magda itu sudah cukup lengkap, tapi Ibu akan menambahi sedikit. Berterima kasih. Cuma biji aja. Sebentar ya. Fotonya cek, fotonya ada. Boleh. Hasan. Berbulu. Jalan lagi. Rumahnya banyak juga. Rumahnya. Ini rumahnya. Cantik. Besar. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini serta dari simulasi yang kita lakukan, bahwa yang pertama, bagaimana pengaruh frekuensi atau panjang gelombang cahaya terhadap terjadinya efek fotolistrik. Jadi frekuensi atau panjang gelombang cahaya memiliki pengaruh ya. Sudah dijelaskan tadi oleh Bahu, yaitu pada efek fotolistrik jadi perubahan target itu yang berasal dari bahan yang bergerak dari katoda menuju anoda. Jadi logam mempengaruhi jumlah elektron untuk melepas elektron dari katoda. Hal tersebut akan mempengaruhi proses efek fotolistrik. Jadi hal ini akan menjadi syarat untuk terjadinya efek fotolistrik. Yang kedua, beda. Yang kedua itu konsep potensial henti pada efek fotolistrik. Potensial henti merupakan tegangan yang diperlukan agar elektron yang keluar dari permukaan logam terhenti geraknya. Dari tegangan atau tegangan hentinya, elektron yang bergerak dari katoda menuju anoda itu berhenti, itu 8 ya. Dan yang ketiga itu adalah pengaruh intensitas cahaya terhadap arus fotoelektron, di mana pengaruhnya itu intensitas cahaya memiliki
pengaruh terhadap arus fotoelektron, di mana jika intensitas cahaya digandakan atau ditambahkan, maka jumlah fotoelektron yang keluar juga berlipat ganda. Namun besarnya energi kinetik maksimum pada setiap fotoelektron nilainya tidak berubah. Jadi ini merupakan kesimpulan yang bisa pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami, dan dari kesimpulannya juga kita sudah memecahkan permasalahan yang muncul di awal tadi ya, di awal pembelajaran. Untuk itu, sekian untuk pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Dan untuk tugasnya, Ibu akan kirim. Tugasnya itu berupa pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Nanti akan Ibu kirim ke WA group dan dikumpulkan besok jam 3 sore ke Google Class Ibu. Selamat pagi semuanya. Mengerti? Sebelum kita menutup, Sebelum kita menutup pertemuan kita, pendengar kita ini, kita berdoa menurut agama dan itu kita masing-masing berdoa nilai. Berdoa selesai. terima kasih Gerhard. Sekian pembelajaran yang diberikan kepada kalian. Kalian dapat memahaminya dan dapat menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Selamat siang. Semoga dalam keadaan sehat senantiasa. Siang, Bu. Siang.